Tamagon akan mengeluarkan teori-teori liar yang sedari dulu ingin Tamagon ulas, namun tentunya berdasarkan dengan fakta dan foreshadow yang sudah ada dalam manganya. Jadi kita akan mulai dengan kabar yang cukup menghebohkan di chapter 1053 yang mengatakan bahwa Lord Buggy menjadi Yonko baru menggantikan posisi dari Kaido dan juga Big Mom yang sudah kalah di Onigashima. Hal ini sama sekali di luar dugaan kita semua. Padahal Lau dan juga Kid punya presentasi yang cukup besar mengisi kekosongan posisi Yonko. Mereka punya peran yang sangat penting dalam menjatuhkan Yonko, Kaido dan juga Big Mom. Tapi entah kenapa malah si badut yang mendapatkan privilege menjadi seorang Yonko. Namun seperti biasa ya, sebelum kita masuk ke pembahasannya, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk bentuk support kalian atas channel ini ke depannya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Siapa sangka Lord kita yang selama ini menghilang akhirnya kemunculannya membuat kita semua terheran-heran. Buggy Senju resmi menjadi kaisar lautan terbaru menggantikan posisi milik Kaido dan juga Big Mom. Semua para fans di dunia tentu tidak akan menyangka hal ini akan terjadi, mengingat kita semua tahu bahwa Kid dan juga Lau punya potensi yang sama dalam memperebutkan posisi Yonko yang baru. Jadi pertanyaannya, mengapa Buggy yang dipilih oleh pemerintahan dunia untuk menduduki posisi seorang Yonko baru? Buggy adalah salah satu karakter villain pertama yang diperkenalkan oleh Oda Sensei pada manga ini. Seperti yang kita ketahui, Buggy memiliki julukan si bintang badut dan merupakan seorang Shichibukai. Ada beberapa alasan yang disinyalir menjadi pemicu Buggy menjadi seorang Yonko. Nah, jadi kali ini Tamagon akan mulai dari julukan dari Buggy beserta dengan jabatan Shichibukainya terdahulu. Dua hal ini akan membawa kita ke fakta yang sangat amat menarik yang berhubungan dengan status Yonko-nya. Julukan pertamanya adalah Buggy the Star Clone, namun baru-baru ini diubah menjadi The Bombastic Clone. Ini dilihat dari penampakan bounty terbarunya. Mungkinkah alasan dari penamaan julukan baru dari Buggy ini ada hubungannya dengan kekuatannya? Apakah Buggy sudah membuka teknik awakeningnya yang menjadikan pemerintahan dunia beralasan untuk salah satunya menjadikan orang ini Yonko? Tamagon jauh-jauh hari sempat berteori kemarin mengenai kemungkinan awakening yang akan Buggy ini miliki dari buah iblisnya. Salah satunya yakni Buggy dapat membagi objek tertentu dalam skala atom. Ini akan menyebabkan fusi nuklir yang mengakibatkan ledakan nuklir. Ini pun membuatnya diberi julukan baru dari pemerintahan dunia, yakni The Bombastic Clone. Kemampuan di awal kemunculannya, Buggy selalu erat kaitannya dengan skill dari ledakan, Magi Ball-nya. Nah, mungkin ini juga yang akan menjadi foreshadow ke depannya kemampuan Buggy meningkat dan akhirnya diberi julukan terbaru yaitu The Bombastic Clone. Nah, kemudian kita cari alasan lainnya dari status Shichibukai dia sebelumnya. Banyak yang mengatakan bahwa titel yang dimiliki oleh Buggy menjadi seorang Yonko hanyalah lelucon belaka. Banyak yang tidak tahu bahwa konsep yang Oda Sensei berikan ke Buggy ini, jika badut ini masuk ke dalam satu sistem, maka sistem itu tidak akan relevan lagi ke depannya. Seperti contoh, sistem dari Shichibukai yang pada saat Buggy masuk, sistem itu langsung hancur ataupun bubar. Begitu juga dengan sistem Yonko yang sekarang masuknya Buggy ke sana. Bisa jadi ini merupakan foreshadow sebentar lagi sistem Yonko ini akan benar-benar hilang seperti halnya sistem dari Shichibukai. Penghapusan dari sistem Yonko ini akan benar-benar terjadi sebentar lagi mengingat bajak laut serasa bekerja sama satu sama lain dalam melawan pemerintahan dunia. Mereka tentunya akan cuek dengan gelar Yonko yang pemerintahan dunia berikan karena tujuan mereka bukanlah mendapatkan gelar ini, melainkan mendapatkan harta karun legendaris yaitu One Piece. Pemerintahan dunia membuat sistem Yonko ini hanya untuk memberikan informasi ke publik bahwa Yonko adalah bagian dari keseimbangan dunia yang berpengaruh terhadap lautan. Selain dua alasan yang Tamagon jabarkan tadi, Buggy juga harusnya sudah memiliki 3 pilar dasar untuk menjadi kaisar lautan. Pertama, pengaruh Buggy terhadap dunia bawah. Kemudian kedua, beberapa armada bajak laut besar yang berada di bawah naungannya. Dan terakhir, suatu wilayah yang sudah ada di bawah bendera bajak lautnya. Banyak dari kalian yang mungkin belum tahu, Buggy adalah pemimpin dari sebuah organisasi bernama Buggy's Delivery. Ini juga dikenal sebagai organisasi pengiriman bajak laut, Kaizoku Haken Soshiki. Ini adalah sekelompok tentara bayaran bajak laut yang didirikan oleh Buggy sendiri. Organisasi pengiriman bajak laut bekerja dengan peringkat kekuatan di antara tentara bayaran. Buggy memimpin mereka semua, termasuk mantan tahanan Impel Down yang dianggap monster. Itu semua berada di bawah lingkupnya juga. Para tahanan Impel Down ini memberikan apapun yang Buggy mau dan perintahkan langsung.
raksasa perkasa Hairudin, dan 4 raksasa lainnya. Sebelum bergabung dengan armada besar bajak laut topi jerami, diberi label tentara bayaran kelas S dan dianggap sebagai penghasil terbesar dari bajak laut Bagi ini. Bagi juga memiliki nama yang sangat amat berpengaruh secara politik. Kekuatan perangnya sangat sungguh kuat. Dia dikenal sebagai mantan kru dari bajak laut Goldie Roger, dan kemudian teman dekat dari kaisar lautan yang lainnya yaitu Akagami no Sense. Kita semua hanya tahu bahwa Bagi ini tidak memiliki banyak kekuatan fisik. Namun, untuk dunia One Piece, Bagi memiliki level yang setara dengan Shichibukai. Jabatan Yonko yang diperolehnya sekarang karena pengaruh politik dan militernya yang sangat amat kuat. Orang-orang seperti ini memang sangat berbahaya. Ada juga contoh semacam Spandam yang tidak punya banyak kekuatan fisik. Namun, anak buahnya semua berkelas semacam semua agen dari CP9. Contohnya Lucy dan kawan-kawannya menjadi bawahan dari Spandam. So, Bagi pasti juga punya bawahan yang tidak kalah sangarnya dengan Spandam. Itulah tepatnya yang membuat seorang Bagi menjadi kaisar lautan. Bukan hanya kekuatan fisik kalian atau haki yang mengerikan. Ini karena pengaruh besar yang kalian miliki terhadap dunia. Yonko adalah jabatan politik, bukan hanya peringkat kekuatan masing-masing individu. Inilah alasan Lau dan juga Kid tidak masuk ke daftar nama Yonko dari pemerintahan dunia. Seperti halnya yang terlihat Lau dan juga Kid. Kekuatan mereka memang sangat mengerikan. Namun, mereka kalah jauh dari segi unsur politik terhadap dunia ini dengan sang Lord Bagi kita. Ketika Doflamingo jatuh di Dressrosa, Bagi ingin mengganti senjata Joker yang hilang. Ini fix, pengaruh Bagi di dunia bawah sangat amat dibutuhkan. Seperti yang Tamagon katakan banyak tadi, pangkat Kaisar Lautan adalah jabatan politik, bukan hanya peringkat kekuatan yang selama ini kita duga sebelumnya. Namun ada juga hal yang konyol yang kemungkinan bisa menjadi alasan mengapa Bagi diangkat menjadi Kaisar Lautan. Kita semua tahu bahwa karakter ini sangat amat mempunyai hoki yang luar biasa kuat, bukan? Yep, bisa saja ini memang karena keberuntungannya. Semisal adanya kapal dari pemerintahan dunia yang mencoba untuk menangkapnya. Tentunya sebagai mantan dari Shichibukai. Namun, sesaat ia ingin kabur, entah kenapa saja tiba-tiba kapal dari pihak marinir yang berjumlah ribuan itu musnah dan hancur. Sudah jelas bisa jadi ini adalah efek serangan dari seseorang ataupun bencana alam semacamnya, bukan dari kekuatan Bagi. Pemerintahan dunia pun salah sangka dan menyangka itu memang kekuatan dari Lord Bagi. Mereka pun memikirkan bahwa inilah salah satu hal yang berbahaya yang dimiliki oleh Bagi Sencho. Ada juga alasan yang kemungkinan persentasenya lebih minim dibanding alasan yang Tamagon jabarkan tadi, yang dimana ada rahasia di balik karakter dari Bagi ini dari Oda Sensei. Apa kalian tahu bagaimana sifat dari seorang badut? Badut adalah karakter ciptaan yang dimana mempunyai sifat kocak, jenaka, dan juga periang. Dia juga sering terlihat bodoh di depan orang lain. Tentu badut tidak selalu mempunyai sifat seperti karakter aslinya. Contoh Joker dalam komik DC. Tentu ada hal yang bisa saja disembunyikan oleh karakter badut ini dalam memainkan perannya di kehidupannya sendiri. Mungkin ini bisa jadi contoh yang bagus untuk karakter Bagi dalam One Piece. Kita tidak tahu sama sekali bagaimana karakter Bagi yang diciptakan oleh Eiichiro Oda ini. Memang selama ini kita mengetahui dia sangat kocak dan juga periang, apalagi tidak ada seriusnya dalam bertarung. Hanya saja yang paling mencolok Oda Sensei tampilkan dari segi keberuntungannya yang dia miliki. Jika saja kita diprank oleh Oda mengenai Gomu Gomu no Mi selama 25 tahun, bagaimana jika Bagi memang juga merupakan karakter penting nantinya dan bisa saja akan mengejutkan kita semua. Bagi pernah sumbarkan bahwa dia ingin menjadi raja bajak laut berikutnya. Wow, menarik sekali. Belum lagi di SBS Tamagon sempat membaca bahwa karakter Bagi ini adalah karakter favorit langsung dari Oda Sensei. Yep, itulah beberapa hal yang kemungkinan disinyalir menjadi alasan kuat pemerintahan dunia mengangkat Kapten Bagi menjadi Yonko pengganti kekosongan Kaido dan juga Big Mom yang sudah tumbang di Onigashima. Bukan cuma alasan Bagi menjadi kaisar lautan yang kita tunggu dari Oda Sensei. Momen yang sangat kita tunggu nantinya adalah di mana Bagi akan ketakutan mendengar gelar barunya yang baru saja disebarluaskan di surat kabar. Dia akan mencoba berpura-pura senang dan juga berbahagia di hadapan pasukannya bahwa dia sekarang menjadi seorang kaisar lautan dan mencari incaran dari pihak pemerintahan dunia. Apapun alasannya sekarang Bagi menjadi seorang Yonko, ingat kata-kata dari Marshall D. Teach bisa kita sematkan pada karakter Bagi ini. Biarkan mereka tertawa jika kau mengincar puncak. Kau tidak akan selalu mengepalkan tanganmu untuk menunjukkan kekuatanmu.